Layani aku sebagai pasangan halal. Bab 276. Hanifah, Tante tidak pernah bermaksud membuat kamu kaget atau semakin sakit hati karena semua ini. Tante hanya mengatakan yang sebenarnya, ujar Belinda dengan suara penuh penyesalan, mencoba menjelaskan. 6. Keputusannya untuk merahasiakan masa lalunya yang juga rumit ini. Hanifah merenung sejenak, mencoba memahami segala rahasia yang terbuka. Hatinya terasa terombang-ambing antara kebingungan, kekecewaan, namun juga rasa lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Tapi, Hanifah, kamu tenang saja. Om kalian akan ke sini, dia yang lebih tahu tentang ayahmu. 7. Hanifah menunduk dengan air mata yang kembali berjatuhan. Kenapa serumit ini perjalanan hidup dia dan almarhumah ibunya? Pikirnya. Dia tidak menyangka, setelah belasan tahun, kini dia baru tahu kalau ternyata ayahnya pernah menikahi perempuan lain sebelum menikah bersama ibunya. Maaf, Tante, kalau boleh tahu, apa Tante sendiri tahu tentang penyebab ayahku meninggalkan ibuku? Tanya Hanifah. Belinda menatap simpati ke Hanifah. Tante tidak tahu, Halisa. Om kalian tidak pernah bercerita tentang adiknya itu ke Tante. Tapi, Tante bisa pastikan kalau om kalian tahu semuanya. Kenapa Tante yakin kalau om tahu semuanya? Tanya Rama, suami dari Hanifah itu. Belinda menatap sungguh keponakannya itu. Om kamu pernah bertemu dengan adiknya atau ayah dari Hanifah, Rama? Tapi, dia memang tidak pernah menceritakan apapun ke Tante. Hanifah langsung mengangkat kepala mendengarnya. Jadi, ayahku masih hidup, Tante. Suara Hanifah terdengar penuh harap. Dia berharap kalau sang ayah memang masih hidup. Mungkin, Hanifah pernah kecewa dengan ayahnya itu. Tapi, dia juga tidak lupa bahwa sang ayah dulunya sangat menyayangi dan memanjakannya. Belinda menggelengkan kepala. Tante tidak tahu persis untuk ini, Hanifah. Yang Tante tahu, ayahmu dan suami Tante atau om kalian, mereka ini pebisnis hebat. Jadi, kalau mau mencari ayahmu, Tante rasa tidak akan sulit. Hanifah mengerutkan keningnya. Pebisnis hebat. Maaf, Tante, kami bukan siapa-siapa di mata masyarakat, termasuk ayahku. Kami dulunya hidup sederhana. Belinda kaget mendengarnya. Bagaimana bisa? Yang dia tahu, keluarga suami dan ayah dari Hanifah itu adalah keluarga orang berada. Bagaimana bisa Hanifah mengatakan kalau selama ini Hanifah dan ayahnya hidup sederhana? Tanda tanya dalam benak Belinda. Bagaimana bisa kamu berkata seperti itu, Hanifah? Ayahmu itu adalah adik dari suami Tante. Mereka orang berada dan keturunan pebisnis. Sudah pasti mereka tidak akan hidup sederhana, kata Belinda. Tante, memang seperti itu kenyataannya. Bahkan, dulu, untuk makan sehari-hari saja susah. Aku tidak mungkin berbohong untuk hal ini, jawab Hanifah. Belinda merasa semakin aneh saja. Bagaimana bisa seperti itu? Sebenarnya, apa yang terjadi? Belinda bingung karena memang selama ini, dia tidak tahu sama sekali tentang masalah internal keluarga suaminya. Ia kini mulai merasa semakin terombang-ambing dalam lautan kebingungan. Dia merasa perlu mendapatkan kejelasan lebih lanjut. Dengan penuh kehati-hatian, Belinda menatap Hanifah sekali lagi. Maaf, Hanifah, tapi apakah kamu bisa menjelaskan lebih detail tentang situasi keluarga kalian? Tante merasa agak bingung dengan apa yang kamu katakan tadi. Hanifah menatap Belinda dengan tatapan tulus. Tante, kami memang hidup sederhana dan kami juga mengalami kesulitan finansial. Ayah saya tidak pernah terlibat dalam bisnis besar seperti yang Tante katakan tadi.
Belinda terdiam sejenak, mencoba memproses informasi yang baru saja dia terima. Hatinya dipenuhi dengan kebingungan yang semakin menggelayuti pikirannya. Bagaimana mungkin informasi yang dia ketahui bertahun-tahun ini ternyata tidak sepenuhnya benar? Atau ada sesuatu yang ayah Hanifah sembunyikan? 8. Tante, saya mengerti kalau ini mungkin sulit dipercaya. Namun, itulah kenyataannya yang harus saya hadapi sejak kecil, tambah Hanifah dengan suara lembut. Belinda merasa terharu dengan kejujuran Hanifah yang tidak malu dan ragu mengungkapkan semua itu. Meskipun kebenaran yang terungkap membingungkannya, namun Belinda merasa dihormati dengan kejujuran yang ditunjukkan oleh Hanifah. Baik, Hanifah, Tante paham. Tante akan mencoba memahami situasi ini lebih jauh, semoga om kalian nanti bisa meluruskan semua ini, kata Belinda. Tapi, mungkin, Rama, Hanifah, karena Hanifah sedang hamil saat ini, mungkin saatnya kita membuka lembaran baru dalam kehidupan yang sudah berjalan seperti ini, ucap Belinda dengan bijaksana, meskipun, mungkin sulit untuk dipahami pada awalnya, namun kebenaran akan membawa kita pada pemulihan dan kedamaian. Hanifah menatap Belinda dengan harapan yang memancar dari matanya yang sayu. Tante, apakah Tante bisa membantuku untuk menemui ayahku? Aku ingin sekali bertemu dengannya, meskipun hanya sekali. Sudah sangat lama aku ingin bertemu dengannya. Aku juga akan mengabarkan tentang meninggalnya ibuku. Belinda tersenyum lembut, tentu, Hanifah. Kalau om kamu sudah menjelaskan nanti, dia juga pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu kalian menemui ayahmu. Namun, ingatlah bahwa proses ini mungkin tidak mudah, dan kita harus siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Rama mengangguk setuju. Aku siap menghadapi apapun yang akan terjadi, Tante, demi istriku. Kami hanya ingin mengetahui kebenaran dan mungkin memperbaiki hubungan yang terputus selama ini. Dengan tekad yang bulat, ketiganya merangkul kesempatan baru yang telah terbuka di hadapan mereka. Meskipun misteri masa lalu masih menggelayuti pikiran mereka, namun dengan keyakinan dan dukungan satu sama lain, mereka siap menghadapi setiap rintangan yang akan menghampiri dalam perjalanan mencari kebenaran dan kedamaian. Rama yang selama ini turut mendengarkan dengan cermat, akhirnya mencoba untuk bertanya. Tante, apakah benar selama ini Tante tidak mengetahui sama sekali tentang masalah internal keluarga suami Tante? Belinda menatap Rama dengan ekspresi campuran antara kebingungan dan kejujuran. Ya, Rama. Sejujurnya, Tante memang tidak mengetahui tentang hal ini. Informasi yang baru saja saya dengar benar-benar mengejutkan Tante juga. Bagaimana bisa ayah Hanifah hidup sederhana, sedangkan mereka ini orang kaya? Rama mengangguk, mencoba memahami situasi yang semakin kompleks. Jadi, apa yang seharusnya kita lakukan selanjutnya, Tante? Bagaimana kita bisa mencari tabu kebenaran dan menemui ayah Hanifah? Apa mungkin Tante bisa mempertemukan saya dengan keluarga Om? Belinda menghela nafas panjang. Kita harus menunggu Om kamu dulu, Rama. Tetap tenang dan berpikir dengan kepala dingin, ya. Tante juga pasti akan mencoba mencari informasi lebih lanjut dan melibatkan pihak-pihak keluarga kalau sudah mendapatkan izin dari Om kamu untuk membantu kita menemui ayah Hanifah. Yang penting, kita harus tetap bersatu dan saling mendukung dalam hal yang berat ini. Hanifah dan Rama mengangguk setuju, merasa lega bahwa mereka memiliki Belinda sebagai pendamping yang bijaksana dalam menghadapi situasi yang rumit ini. Hanifah, aku tahu ini bukan situasi yang mudah untuk kita hadapi. Namun, kita harus tetap tenang dan fokus pada tujuan kita. Aku akan selalu ada di sampingmu, mendukungmu dalam setiap langkah yang kita ambil. Hanifah menatap suaminya dengan mata penuh haru dan terima kasih.
Meskipun Rama terkenal dengan sikap dinginnya, namun kali ini, kehangatan dan keberanian yang terpancar dari dirinya memberikan kekuatan baru bagi Hanifah. Aku juga percaya kita bisa melewati semua ini bersama, Mas, walaupun aku merasa gak mampu lagi. Terima. 9. Kasih telah menjadi sandaran dan kekuatan untukku, ucap Hanifah dengan suara yang penuh keyakinan. Rama mengangguk. Kita ini adalah satu, Hanifah. Apapun yang terjadi, kita akan hadapi bersama. Kita akan menemukan kebenaran dan menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Insya Allah. Pagi harinya. Mas, dia adalah Hanifah. Anak kandung dari istri kedua adikmu alias keponakanmu sendiri. 10. Pria dewasa berperawakan tinggi dan gempal itu langsung melirik ke arah Belinda yang menunjuk Hanifah sebagai keponakannya atau anak dari saudara kandung pria itu. Belinda selaku istri dari pria itu berpindah duduk ke sampingnya. Mas Dirga, namanya Hanifah. Dia anak satu-satunya dari adikmu Arham, kata Belinda, kepada pria yang merupakan suaminya itu. Dirga menatap serius kepada istrinya. Apa kamu mengatakan yang sebenarnya? Dengan penuh keyakinan, Belinda menganggukkan kepala. Ya, Mas. Mungkin, kamu tidak percaya kepadaku. Tapi, kamu boleh percaya ke keponakanmu Rama. Hanifah adalah istrinya, tidak mungkin Rama berbohong kalau Hanifah adalah anak dari adikmu, yaitu Arbam. Dirga yang baru saja sampai di kota ini merasa dikagetkan dengan fakta yang ada. Selama ini, Dirga tidak tahu kalau Hanifah ternyata anak dari adik kandung Dirga sendiri, yaitu Arham. Hal ini benar-benar mengingatkan Dirga tentang masalah internal keluarga mereka. Di mana ibumu? Tanya Dirga kepada Hanifah, apa saya boleh berbicara dengannya? Hanifah menundukkan kepala. Ibuku sudah meninggal dunia semenjak ayah meninggalkannya dalam kondisi sakit-sakitan. Dirga semakin kaget mendengarnya. Dia tidak tahu kalau nasib Hanifah begitu nahas. Siapa nama lengkapmu? Hanifah Sezana Zahra, jawab Dirga. Nama yang bagus. Saya Dirga, kakak kandung dari ayah kamu Arham. Kami hanya dua bersaudara, kata Dirga, mulai membuka diri untuk Hanifah. Hanifah tersenyum getir. Iya. Panggil, Om, saja. Oh, ya, kenapa kamu tidak pernah mencari saya? Tanya Dirga lagi. Maaf, Om, saya selama ini tidak tahu keluarga dari ayah saya. Bahkan, sejak kecil, keluarga ayah dan ibu saya tidak pernah berkumpul seperti keluarga lain. Jangankan berkumpul, ayah dan ibu saya tidak pernah menceritakan tentang keluarga ayah saya, tutur Hanifah, jujur. Pantas saja. Tapi, kamu tidak usah khawatir, saya sudah ada di sini untuk kamu. Selama ini, oma kamu mencarimu, Hanifah. Dia ingin mewasiatkan bagian warisan dari ayah kamu yang selama menikahi ibumu, ayahmu tidak mau mengambil bagiannya, tutur Dirga. Hanifah kaget mendengarnya. Warisan. Ya, ayah kamu keras kepala. Dia selalu melakukan sesuatu sesuai keinginannya saja tanpa mempertimbangkan perasaan orang tua. Tapi, saya juga tidak bisa menyalahkan ayah kamu, karena dia juga merasa tertekan dan akhirnya memilih pergi dari keluarga kami, tutur Dirga. Dia pergi melepas identitasnya sendiri. Bahkan, dia sempat menikahi Tante Belinda kamu dalam keadaan tidak punya apa-apa. Itu sebabnya, keluarga Tante Belinda kamu tidak setuju dengan pernikahan itu, sambung Dirga, bercerita. Namanya juga membangkang dari orang tua, pasti ada balasannya, bukan? Mungkin, itu sebabnya di pernikahan keduanya bersama ibumu, ayahmu frustrasi dengan kehidupan yang sulit dan akhirnya memutuskan untuk lari dari kenyataan, lanjut Dirga.
11. Dek. Hanifah kemudian mematung mendengar semua penuturan Dirga yang memilukan. Apakah nasibnya yang sempat dibenci oleh ibu mertuanya, yaitu Hilya juga bentuk hukuman dari Allah atas kesalahan ayahnya? Pikir Hanifah, terdiam mematung. Dulu, ayahmu adalah sosok yang penuh semangat dan tekad untuk meraih impian, ucap Dirga kembali bercerita, memecah keheningan yang menyelimuti ruangan. Hanifah menatap Dirga dengan ekspresi campuran antara penasaran dan kekhawatiran. Apa yang sebenarnya terjadi, Om? Mengapa ayah meninggalkan keluarganya begitu saja? Dirga menghela napas panjang sebelum melanjutkan, ayahmu, Arham, memiliki impian besar namun terlalu fokus pada dirinya sendiri. Dia memilih jalan yang sulit tanpa memperhitungkan konsekuensinya. Hanifah merasa dadanya terasa sesak mendengar pengakuan pahit itu. Apakah semua ini adalah hukuman bagi saya, Om? Ataukah ini hanya bagian dari takdir yang harus saya jalani? Dirga menatap Hanifah lagi. Takdir tidak selalu mudah dipahami, Hanifah. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapi dan belajar dari setiap ujian yang diberikan. Hanifah mengangguk pelan, air matanya mulai menetes perlahan. Saya merindukan keluarga yang utuh, Om. Saya ingin memperbaiki segalanya, meskipun sulit. Dirga menyentuh pelan pundak Hanifah, kita akan melangkah bersama, Hanifah. Keluarga bukan hanya tentang darah, tapi juga tentang dukungan dan kebersamaan. Kita bisa memperbaiki apa yang rusak dan membangun yang baru. Hanifah menundukkan kepala, air matanya semakin deras mengalir. Om, saya merasa malu dan tidak pantas menjadi bagian dari keluarga Om setelah semua yang terjadi. Saya tidak ingin menjadi beban bagi siapapun. Dirga meletakkan tangannya di bahu Hanifah dengan penuh kelembutan. Hanifah, jangan pernah merasa seperti itu. Kamu adalah bagian dari keluarga kami sekarang, dan saya tentunya akan memperlakukanmu seperti anak saya sendiri. Tidak ada yang perlu ditakutkan atau malu. Hanifah menoleh ke arah Dirga, matanya masih dipenuhi dengan rasa bersalah dan ketakutan. Tapi, Om, saya... Dirga memotong dengan tegas. Tidak ada, tapi, Hanifah. Kamu adalah bagian dari keluarga ini sekarang. Jangan menolak seperti ayahmu karena nenek kamu atau oma kamu sangat ingin bertemu denganmu. Hanifah merasa hangat di dalam hatinya mendengar kata-kata penuh kebaikan dari Dirga. Baik, Om. Saya akan berusaha. Dirga tersenyum lembut. Itu yang saya inginkan, Hanifah. Mulai saat ini, tidak akan ada lagi yang bisa menyakiti atau membuatmu merasa sendirian. Saya akan menjadi benteng yang melindungimu sebagaimana dulu saya menjaga ayahmu, lanjut Dirga. Hanifah diam. Dia masih merasa ragu dan sedih karena sebenarnya, yang Hanifah impikan adalah keluarga bersama ayah dan ibunya. Apa yang kamu pikirkan, Hanifah? Tegur Dirga, jangan khawatirkan apapun. Saya dan Tante Belinda kamu juga belum dikaruniai seorang anak. Mungkin, ini alasannya, saya akan diamanahkan untuk menjadikan kamu anak saya sendiri, mata Dirga lagi. Hanifah menatap Dirga dengan tatapan penuh harap, Om, bisakah aku bertemu dengan ayahku, Arham? Aku ingin meminta penjelasan langsung darinya dan aku juga sangat merindukannya. 12. Dirga menarik napas dalam-dalam, ekspresinya penuh kesedihan. Hanifah, maafkan Om kalau harus Om memberitahumu hal ini. Ayahmu, Arham, telah meninggal dunia. Hanifah terdiam, matanya memancarkan keterkejutan dan kesedihan yang mendalam. Apa? Ayahku sudah pergi selamanya juga. Gak mungkin. Dirga mengangguk perlahan, ya, Hanifah. Ayahmu telah meninggalkan kita beberapa bulan yang lalu.
Dia pergi dalam keadaan yang damai bersama Om karena kami sempat bertemu. Hanifah merasa dunianya hancur, semua harapan untuk bertemu memeluk sang ayah dan mendapatkan penjelasan dari ayahnya sirna dalam sekejap. Air matanya tak terbendung lagi, meresapi kepedihan yang mendalam. Belinda juga turut berduka mendengarnya. Dia langsung mendekap Hanifah erat, memberikan kehangatan dan dukungan dalam saat-saat yang sulit itu. Tante di sini untukmu, Hanifah. Meskipun ayahmu sudah pergi, kita akan menghadapi masa depan bersama. Kamu tidak sendirian. Suamimu akan selalu ada untukmu. Ayah, lirih Hanifah, merasa segalanya telah hancur. Dia tidak menyangka bahwa kedua orang tuanya benar-benar sudah meninggal dunia. 13. Tubuh Hanifah seketika lemah. Rama membawanya ke dalam pelukannya. Untuk saat ini, yang istrinya itu butuhkan hanyalah dukungan dan didengarkan. Rama mengerti keadaan istrinya yang pastinya sangat merasa hancur. Aku memang kecewa pada ayahku. Tapi, aku juga merindukannya. Aku ingin bertemu dengannya setelah lama kami tidak bertemu. Ayahku bukan lelaki yang buruk atau jahat, karena dulu dia sangat menyayangiku bersama ibuku, racau Hanifah, dengan air mata yang tiada hentinya. Rama mengusap pundak Hanifah yang berada di dalam pelukannya. Saat ini, Rama memilih diam dan memberikan kehangatan karena sekalipun dia meminta agar Hanifah sabar, ikhlas, dan percaya kepada Allah, tetap saja Hanifah akan menangis karena saat ini yang Hanifah butuhkan adalah didukung dan didengarkan. Aku tidak menginginkan apapun. Yang aku inginkan hanyalah ayah dan ibu. Mereka yang paling berharga di hidupku, tapi Allah sudah mengambilnya, racau Hanifah lagi. Ayah adalah cinta pertamaku dan sekarang aku kehilangan cinta pertama itu. Bahkan, di napas terakhirnya aku tidak berada di sisinya. Hanifah benar-benar merasakan duka yang mendalam. Hanifah kemudian menatap Dirga lagi yang merupakan kakak dari almarhum ayahnya itu. Tampak, sebuah pertanyaan muncul dari sorot mata Hanifah. Om, apa ayahku sakit sebelum meninggal dunia? Tanya Hanifah kepada Dirga. Dirga menggelengkan kepala. Ayah kamu kecelakaan saat sedang dalam perjalanan menuju kota ini. Dia ingin mencari kamu dan ibumu lagi karena setelah bertemu dengan Om, dia merasa lega telah menceritakan masalahnya selama ini. Hanifah mengerutkan keningnya. Kalau boleh tahu, apa sebenarnya masalah ayah dan ibuku?